Baik, puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi boleh lambai ke tangannya, Shalom. Shalom. Ya, selamat Paskah saya ucapkan Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan Yesus membuktikan bahwa benar-benar Dia adalah Allah. Hari ini Tuhan memberikan hidup bagi setiap kita yang seharusnya mati. Biar kita bersuka cita dan bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Yuk, dengan sukacita Paskah kita akan perkatakan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena yang Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Sambil serukan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita. They say this mountain can be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We heard that there is no way through. We heard that time will never change. They haven't seen what you can do. There is power
as long as I live, I'll do the Lord. All the praises I sing, all the glory I give forevermore. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live, unto the Lord. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. All the glory I give forevermore. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaannya bagi nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, saudara. Amin. Berapa yang bersuka cita siang hari ini boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yang sehat boleh angkat jempolnya, yuk. Yang sehat, saudara. Amin. Kita semua ada di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Jadi biar sukacita Paskah ini sampai ke kita. Amin. Coba lihat kanan kirinya. Kita boleh kasih tosnya, saudara, yuk. Allah kita benar-benar dahsyat. Kasih tahu, yuk. Katakan Allah kita benar-benar dahsyat, luar biasa. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya lebih mantap lagi bagi Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Ya Tuhan Allah. Ayo lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, berkata yes. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Ayo, sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Boleh angkat jempolnya kita tinggi-tinggi. Ayo berkata, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Biar sukacita Paskah ini kita boleh sama-sama menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Biar setiap kehidupan kita jadi berkat. Nah sekarang mulai lihat kanan kirimu. Saudara gunakan telunjuk saudara buat memberkati. Katakan kanan kirimu, tunjuk kanan kirimu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Angkat jempolnya. Yesus, Dia baik bagiku. Dia
Yesus, Dia baik bagiku. Hanya Kau yang layak dapat sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Semuanya masih kuat memuji Tuhan. Amin. Berapa banyak yang berjiwa muda. Boleh lambaikan katakan. Saya percaya kita hari ini ada semua karena Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, yuk. Come on yang berjiwa muda. Angkat suaramu. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, come on. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, siap lompat. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Come on, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Saya rindu jemaat Tuhan saja. Mari berkata bersorak-sorai. Bersorak-sorai, Muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. come on, clap your hand. Oh, Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. dengan suara yang paling dahsyat. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Biar segala pujian hormat bagi nama Tuhan. Yeay. Tepuk tangan buat Edo dan Valen. Hey. Lebih dahsyat lagi. Pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
semuanya. Nah, gereja kita lagi ada acara baru nih, namanya Q&A. Dan tema bulan ini adalah Apakah sukses atau indigo berasal daripada Tuhan? bagi kalian yang penasaran atau punya pertanyaan, Langsung join Zoom meeting di bawah ini pada hari Minggu 16 April 2023 pukul 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di
hadapan Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Thank you my Lord. Ditinggikan di atas Untuk hidup baru yang kau berikan bagi kami Tuhan. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah terindah. We say thank you Lord. Terima kasih. Mari bersyukur apa yang sudah kau terima dalam hidupmu. Terima kasih. Tak hentinya kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, Lebih dalam untuk menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan dalam roh dan dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, rabakala rabala 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 rabala. Rabala 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 rabala. Oh, rabakala rabala rabala rabala. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami Tuhan urapan roh hikmat,
dan wahyu daripadamu, agar kami boleh memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar. Dan bukakanlah pikiran kami Tuhan, bukakanlah indera rohani kami seluruhnya, agar kami sungguh-sungguh menangkap isi firman-Mu ini sebagaimana yang Engkau masukkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama, nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah, yaitu Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam kelompok gereja kita biasanya loh ya, Natal dirayakan lebih meriah daripada Paskah ataupun Jumat Agung ya. Padahal menurut saya itu pentingnya sama buat kita. Maaf. Memang tanpa Natal, tanpa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, kita tidak bisa mendapatkan Injil keselamatan. Tetapi kalau hanya Tuhan datang ke dunia, lalu pamit bye-bye gitu, tanpa mati dan tanpa bangkit lagi, juga tidak ada gunanya Tuhan menengok kita semua di dunia ya. Jadi sama pentingnya. Bahkan di gereja-gereja lain ada yang sangat penting sampai bawa pakai jalan salib segala macam dan sebagainya dan sebagainya. Tapi perlu kita ingat bahwa memang Yesus telah mati buat kita. Dan matinya adalah mati yang sangat mengerikan, sangat tidak manusiawi, penuh berlumuran darah dari kepala sampai kaki berlumuran darah. Kepala dari yang ditembus oleh duri itu, mahkota duri, dan kaki dari kaki yang ditembus oleh paku di kayu salib. Semuanya berdarah, memang mengerikan. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus walaupun ngalami semua ini, dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Apalagi mengerang-erang kesakitan. Apalagi berteriak-teriak kesakitan. Apalagi berteriak-teriak minta tolong. Tidak pernah. Karena dia tahu dia datang ke dunia untuk mengalami itu. Di Taman Getsemani, dia yang ketakutan itu bukan karena takut disalib. Bukan karena takut disiksa. Tapi satu, waktu dia disalib itu dia ditimpakan dosa seluruh dunia. Karena itu Tuhan tidak bisa, Allah Bapa tidak bisa bersama dia. Karena Allah itu terang adanya, Tuhan itu terang adanya, dan terang dan gelap tidak bisa berada bersama-sama. Jadi waktu itu Allah Bapa meninggalkan dia, yang belum pernah dirasakan selama ini. Maka dia berseru dengan suara nyaring. Suara yang keluar daripada Tuhan Yesus di salib hanya untuk menjawab pertanyaan orang yang penting. Dan untuk mengatakan antara lain ini, Eli, Eli, lama sabachthani. Ini perbedaannya. Kalau biasanya Tuhan Yesus panggil Allah Bapa itu Bapak. Tapi waktu itu dia panggil Eli atau artinya Tuhan. Kenapa? Waktu itu dia tidak pantas lagi menyebut dirinya anak. Karena ditimpakan pada dia dosa seluruh dunia. Dan itu yang buat tidak tahan dia di Taman Getsemani. Bukan karena siksaannya. Ada juga yang mengatakan Tuhan takut disalib, Tuhan takut disiksa. Kalau takut ngapain datang ke dunia kalau gitu? Kan sudah tahu ke dunia bakal disalib. Ngapain datang kalau gitu? Nah ini jadi kita perlu tahu bukan itu yang ditakutkan. Tetapi adalah kalau terpisah daripada Bapa. Dan kita pun akan terpisah dari Tuhan kalau kita hidup dalam dosa. Nah dan kemudian dia pada hari yang ketiga bangkit kembali dari orang mati. Nah makna Paskah buat kita itu bukan cuma sekedar Tuhan bangkit, hore, haleluya, bukan cuma itu. Paling tidak ada 7. Masih ada yang lain mungkin tapi saya ketengahkan 7 saja. Makna Paskah itu buat kita semua. Paskah dalam bahasa aslinya diambil dari kata Pesah. Itu dulu pada waktu zaman perjanjian lama, orang Israel masih di Mesir, waktu itu Tuhan sendiri berjalan. Bukan Tuhan ngutus malaikat maut ya. Bukan malaikat maut yang berjalan, tapi Tuhan sendiri yang membunuh nyawa anak sulung dari Mesir. Tuhan sendiri kalau Anda baca Alkitab ya. Dan itu pada waktu itu bangsa Israel terselamatkan, terlewatkan. Bukan karena Tuhan lewat begitu saja. Tapi karena dia kasih tahu orang Israel, balurkan darah anak domba, gambaran dari darah Kristus. Jadi Pesah itu artinya terlewati atau melewati. Nah itu dipakai juga untuk menggambarkan kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana kita terlewatkan juga dari maut yang kekal itu. Ya, itu arti kata Paskah. Atau Pesah bahasa aslinya. Nah sekarang kita ambil paling tidak 7 makna Paskah ini buat kita semua sebagai orang percaya. Yang pertama, makna pertama daripada Paskah ini adalah bahwa dengan bangkitnya Tuhan, dia memberikan bukti
pasti tidak bisa dibantah lagi bahwa dia betul-betul Tuhan dan Allah itu sendiri. Kenapa? Karena dia bukan cuma bangkit gitu aja. Tapi dia tahu sebelumnya, kasih tahu jauh hari sebelumnya kapan dia bakal mati, kayak apa cara matinya, siapa yang menyerahkan dia dan kapan dia bangkit. Tidak ada manusia yang tahu semuanya. Kalau ada manusia yang bisa tahu nanti tanggal 6 September Antikris Tuhan datang kembali. Ya itu bukan manusia namanya. Saya tidak tahu apalah itu ya. Tapi bukan karena Alkitab mengatakan tidak ada manusia yang tahu. Manusia tidak tahu masa depan sama sekali. Setan tahu sedikit, tapi tidak tahu semua. Tapi Tuhan bukan cuma tahu. Dia yang menentukan. Dia yang menetapkan tentang masa depan itu. Termasuk Tuhan Yesus mengatakan kapan dia mati. Cara apa dia mati. Siapa yang menyerahkan dia sampai dihukum mati. Dan kapan dia bangkit kembali. Itu membuktikan dia Tuhan dan Allah sekaligus. Karena masih ada juga orang yang berdebat. Dia bukan Tuhan, dia paling-paling nabi. Loh, saya katakan, Yesus memang nabi, imam, raja, dan nabi. Tapi juga Tuhan dan Allah itu sendiri. Tidak mungkin Pak kalau 3 gitu, 4, 5 gitu. Jadi satu, harus dipilih salah satu dong. Kalau ada seorang bapak yang jadi guru pekerjaannya. Sudah menikah, punya anak. Siapa dia? Kalau dia bilang, aku seorang guru. Betul. Tapi dia bilang, aku seorang bapak. Betul, karena punya anak. Aku seorang suami. Betul, karena dia sudah menikah. Jadi gak ada yang salah di sini. Tidak cuma satu gelar itu. Bisa beberapa gelar yang ada. Jadi kalau Tuhan bilang dia imam, dia raja, dia nabi. Ya betul. Tapi dia Tuhan. Betul sekali. Dia Allah. Ya betul. Bukan cuma Tuhan. Ada yang bilang Allah dan Tuhan itu beda. Memang Tuhan itu mengacu kepada kata Tuhan. Gitu ya. Tetapi Allah itu ada penguasa segala macam dan pencipta. Dia dua-duanya. Dia memang Tuhan, dia memang Tuhan, dan dia juga Allah. Nah dengan dia mati dia buktikan. Kita bisa baca pada mulai Pengkhotbah 9 ayat 12. Pengkhotbah 9. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Omong kosong karena manusia tahu. Oh diberitahu Tuhan. Tapi kalau hal yang Tuhan bilang tidak mungkin ada manusia yang tahu. Tidak mungkin diberitahukan. Contohnya apa? Kedatangan Tuhan kedua kali. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena Tuhan menentukan. Tapi saya diberitahu Tuhan. Tuhan yang mana kalau gitu? Pasti bukan Tuhan yang kita sembah. Nah seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menerima mereka secara tiba-tiba. Buat manusia bisa secara tiba-tiba. Artinya tidak pernah berkira sebelumnya. Tidak pernah tahu sebelumnya. Itu tiba-tiba. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tiba-tiba. Dan tidak ada kebetulan. Semuanya Tuhan rancang sendiri. Ya, jadi tidak ada yang tiba-tiba. Kebetulan tidak ada. Tiba-tiba Tuhan Yesus diingatkan Bapak. Turun sekarang anakku. Tuhan datang kembali. Tidak ada. Tuhan sudah tentukan, rancang, tetapkan dari semula. Itu buktinya bahwa dia adalah Tuhan ya. Karena dia Tuhan maka perlu kita sembah selamanya. Berikutnya kita baca lagi di sini. Dari Matius 12 ayat 40. Saya katakan dia tahu kapan dia harus mati. Dia tahu dengan cara apa dia mati. Dia tahu siapa yang menyerahkan dia sampai dihukum mati. Dan dia tahu kapan dia bangkit. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan. Kata Tuhan Yesus. 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi. 3 hari 3 malam. Itu kapan dia bangkitnya ya. Lalu kita baca lagi untuk poin ini yang terakhir di Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan pada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Bahkan yang bakal menolak dia siapa? Ya Tuhan tahu juga dari semula. Karena dia yang menentukan sendiri. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Dia tahu persis jauh hari sebelumnya udah disampaikan pada muridnya. Untuk membuktikan dia adalah Tuhan. Jadi kebangkitan Tuhan pada hari yang ketiga itu sudah dikatakan Tuhan berapa waktu yang lalu. Itu membuktikan dia adalah Tuhan. Dan kalau dia Tuhan maka wajiblah dia kalau gitu. Diagungkan oleh segenap bangsa di muka bumi. Kan dia Tuhan dan Allah. Segenap bangsa dia Tuhan tidak mandang. Bangsa apa kamu? Asal usulmu dari mana? Tinggalmu di mana? Enggak, segenap bangsa itu harus memuliakan dia. Karena itu sebuah lagu saya tulis. Diagungkan oleh segenap bangsa. Mari kita nyanyikan bersama ya. Karena ada juga di YouTube.
menderita, Yesus lah yang ku seru. Waktu ku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan, ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia. Harapanku dalam apapun juga, Yesus Tuhanku, hanya Kaulah tempat daku mengadu. Waktu ku susah dan menderita, Yesus lah yang ku perlu. Waktu ku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan, ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia oleh segenap bangsa, oleh segenap bangsa. Haleluya. Jadi nggak ada perdebatan lagi ya. Yesus jelas-jelas adalah Tuhan, adalah Allah. Tapi juga dia imam, raja, dan nabi. Jangan dipertentangkan satu sama lain. Amin. Saya ulang bahwa manusia bisa punya banyak gelar. Kalau dia seorang paman, punya keponakan, dia adalah seorang paman. Dia punya anak, dia seorang bapak. Dia punya istri, dia seorang suami. Dia kerja di kantor, dia pegawai kantor. Dan macam-macam lagi. Jadi bukan cuma satu. Itu yang pertama. Yang kedua,
dengan bangkitnya Tuhan dari kematian, dia telah mengalahkan maut. Berarti apa buat kita maknanya? Keselamatan kekal, karena mau sudah dikalahkan, itu tersedia buat kita yang mau percaya sungguh-sungguh kepada dia. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, mari kita baca Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51. Kata orang, aku berkata kepadamu, Yesus yang ngomong, sesungguhnya, bukan main-main ya, barang siapa menuruti firmanku, berarti orang yang percaya kepada dia dan terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, ia tidak akan, nggak bakalan ngalami maut sampai selama-lamanya. Maut yang sampai selama-lamanya alias maut kekal tidak bakal ada dalam sepanjang kehidupannya sampai dunia kekal nanti. Itu artinya maknanya kalau Tuhan telah mengalahkan maut. Jadi untuk keuntungan kita, ya, ini Tuhan janjikan pada kita. Dengan demikian penginjilan dilakukan, percaya yang kita lakukan kepada dia tidaklah sia-sia, ya. Yesaya 25 ayat 8 mengatakan, dan kita bisa menjadi orang yang paling beruntung. Karena Tuhan ciptakan dua macam kehidupan. Kehidupan yang fana di dunia ini dan kehidupan kekal. Bisa di sorga, berarti hidup kekal. Bisa di neraka, berarti mati kekal. Tapi buat kita yang percaya, cuma ada di sorga dan di dunia. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ia akan meniadakan. Kok pakai akan Pak? Ya karena masih kitab Nabi Yesaya. Lahir kedua aja belum kok. Mati aja belum, apalagi bangkit. Nanti kalau sudah bangkit, dia tidak pakai ia akan lagi. Ia sudah meniadakan maut untuk seterusnya. Jadi maut kekal, maut seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Ini buat kita maknanya ya. Jadi kita menjadi orang yang paling beruntung katanya di dunia ini. Karena maut kekal tidak pernah ada lagi buat kita. Itu buat hanya orang yang tidak percaya Tuhan. Atau orang percaya tapi gak benar-benar. Yang ketiga, makna ketiga. Ini merupakan juga untuk memberi pembuktian pada inti penginjilan. Tema inti dari penginjilan apa sih? Keselamatan. Dan itu dibuktikan ada dengan dia bangkit itu. Dia sudah mengalahkan maut. Jadi mati kekal buat manusia yang percaya tidak ada lagi. Makanya dikatakan janji atau tema utama dari penginjilan di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga mati di dunia disalib bahkan sangat keji itu. Kenapa Tuhan harus mati dengan cara sangat keji? Kalau perlu kita tahu pada zaman itu hukuman mati yang paling berat terutama untuk pemberontak yaitu adalah hukuman disalib. Bukan dipenggal, bukan dipanah mati, ditombak mati, bukan. Tapi disalib itu untuk para pemberontak. Zaman dulu pemberontakan itu ada kejahatan paling besar katanya. Jadi hukuman paling berat itu disalib. Contohnya siapa? Spartacus dan para pengikutnya. Itu kan dianggap Raja Roma pemberontak gitu. Dia kan gladiator, berontak dari Roma. Maka waktu kalah, semua ribuan orang itu disalib sepanjang jalan menuju Roma. Dan ingat disalib itu matinya berat. Kenapa? Tidak langsung mati. Kalau dipenggal, tidak mungkin kepalanya pakai ngomong-ngomong. Kecuali katanya zaman dulu itu, kan ada begitu itu ya. Ada pemberontakan, kepala sudah dipenggal, masih ngomong kepalanya. Sampai harus seberangkan sungai segala macam. Katanya sih. Tapi kalau disalib enggak bisa langsung mati. Minimal 1 hari penuh atau 2 hari bahkan 3 hari baru mati dengan sangat menderita. Karena itu dikatakan salib ada hukuman paling berat zaman dulu. Itu untuk pemberontakan. Dan para imam kepala ahli Taurat menganggap Yesus memberontak kepada Allah. Buktinya apa? Maka dipasang tulisannya ini Raja orang Yahudi. Karena mereka tidak percaya Yesus Raja orang Yahudi. Dianggap itu pemberontakan. Makanya hukumnya adalah kayu salib. Makanya tulisan INRI Raja orang Yahudi itu. Ini kita perlu tahu. Jadi memang Tuhan begitu mencintai manusia. Supaya setiap orang tanpa kecuali. Yang percaya kepadanya. Percaya sungguh-sungguh loh ya. Bukan percaya-percayaan. Bukan. Tidak binasa. Kenapa? Karena maut telah dikalahkan. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi cuma ada 2 kehidupan sama dia. Hidup fana dan hidup kekal. Mati kekal tidak pernah ada lagi. Walaupun sebetulnya masih ada, tapi bukan buat dia.
Nah ini pembuktian dari inti ajaran penginjilan. Sehingga ajaran penginjilan bisa disebarkan. Kenapa penginjilan sebarkan seluruh dunia setelah Yesus bangkit? Kok gak dulu-dulu aja? Yesus baru lahir ke dunia, melayani, sebarkan Injil di seluruh dunia. Tidak ada. Yang ada pada orang Israel aja. Baru sebarkan sampai ke ujung bumi, itu setelah dia bangkit dalam bentuk amanat agung. Karena itu disebarkan seluruh dunia. Karena memang keselamatannya untuk seluruh dunia, seluruh bangsa. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Jadi kalau milih binasa ya terserah. Karena Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, dengan kebangkitan Tuhan Yesus untuk bisa memberikan dasar yang paling dasar sekali, yang paling kuat untuk iman kepercayaan kita. Masa sih Pak? Sekarang saya mau tanya aja. Kita kan percaya pada Tuhan, percaya pada firman Tuhan, percaya pada janji Tuhan, betul? Tapi seandainya, minta ampun dulu nih, bukan ini cuma seandainya, berandai-andai. Kalau Tuhan tidak pernah bangkit, mau percaya enggak? Saya nomor satu dulu enggak mau percaya. Maaf, kalau Tuhan enggak bangkit saya enggak percaya janji Injil, janji firman Tuhan. Percaya enggak? Siapa yang tetap percaya kalau Tuhan enggak bangkit? Enggak ada kan? Nah ini jangan beri tepuk tangan kalau ini. Jadi untuk membangun dasar iman percaya kita. Nah ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus terutama ya. Lalu kemudian dasar juga dari semua pengajaran kita. Coba orang yang bergerak di bidang pengajaran, karunia pengajaran. Kira-kira mengajarnya lepas bebas enggak? Atau dengan penuh beban kalau Tuhan tidak pernah bangkit? Bahkan rasanya aduh kok berat sekali ya ngajarnya. Kenapa? Karena dasar yang paling kuat itu tidak ada. Tapi dengan Tuhan bangkit maka semuanya menjadikan menimbulkan dasar bagi semuanya. Dasar dari firman Tuhan, dasar dari pengajaran Tuhan, dasar dari janji Tuhan, dasar dari iman kita adalah kebangkitan Tuhan. Itu dasarnya bukan satu-satunya ya, tapi yang paling utama ya. Ingat perumpamaan yang Tuhan berikan pada kita tentang dua macam dasar. Ingat enggak? Yaitu rumah didirikan di atas dasar batu atau di atas dasar pasir. Ini perumpamaan kata saya. Bukan letterlock. Lalu banyak orang, banyak hamba Tuhan mengatakan ini letterlock. Kenapa? Menyamakan batu itu dengan pondasi. Dasarnya batu, berarti pondasinya dari batu. Lalu kalau ada yang kedua, dasarnya pasir. Apa pondasinya dari pasir? Apa ada? Di kolong langit ini pondasi dari pasir ada? Gak pernah ada. Kedua, pondasi bukan dasar dari sebuah bangunan. Bukan. Tapi bagian bawah dari bangunan. Kalau kita belajar ilmu teknik bangunan, istilahnya pondasi itu lower structure. Struktur yang di bawah. Kalau kolom dan balok itu upper structure. Struktur yang di atas. Apalagi kalau kita lihat bahwa rumah itu roboh karena angin, terjangan banjir. Kalau ada orang rumah roboh karena angin, terjangan banjir, itu bukan soal pondasi sama sekali. Tidak ada. Saya berani ngomong karena saya memang dulu belajar ilmu bangunan. Bahkan saya pernah jabat hampir jadi rektor sebuah perguruan tinggi bangunan. Hampir, karena belum, karena saya terlanjur keluar duluan. Tapi dekan sudah bertahun-tahun saya jabat itu. Jadi nggak mungkin keliru. Di dunia ini belum pernah ada bangunan dibangun di atas batu. Belum pernah ada. Tapi Pak, itu kan dibangun di atas gunung Pak, berbatu-batu. Yes, berbatu-batu. Tapi harus diratakan dulu dengan diuruk pasir di atasnya. Tetap aja di atas pasir artinya. Jadi itu berarti perumpamaan. Jangan dibilang Yesus nggak ngerti. Oh Pak, zaman dulu kan Yesus belum ada ilmu bangunan Pak. Mungkin Tuhan Yesus nggak ngerti. Oh dia Allah yang maha tahu kok. Allah yang merancang segala ilmu pengetahuan kok. Bagaimana belum tahu? Pasti tahu. Berarti satu saja kemungkinan yang ada adalah itu ilmu perumpamaan. Cerita perumpamaan. Kalau gitu apa dong di atas dasar batu? Nah rumah itu apa? Rumah yang dibangun itu. Upaya yang kita lakukan untuk sesuatu. Membangun sesuatu. Apakah itu usaha kita? Apakah itu karir kita? Apakah itu keluarga kita? Apakah itu sekolah kita? Itu semua diumpamakan sebagai rumah. Karena rumah itu rumah kita. Di mana kita berada di sana. Dibangun, diusahakan atas dasar apa? Kalau dasar batu, mari kita lihat. Batu itu apa? Menuju kemana? Mari kita baca di Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
Kalau dibangun atas dasar batu artinya dasarnya harus Tuhan. Tuntunannya Tuhan. Rencananya dari Tuhan. Arahnya dari Tuhan. Bukan dari sendiri. Bukan dari konsultan. Tapi dari Tuhan. Walaupun saya tidak mengecilkan arti konsultan. Itu hanya setelah Tuhan berkata, setelah Tuhan menuntun, baru kita tambahkan dengan saran dari konsultan. Bukan dari artinya ya, bukan percuma, sia-sia, bukan juga ya. Nah ini dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Nah ini. Kalau pasir apa? Masih ingat Tuhan berjanji pada Abraham, keturunanmu seperti pasir di laut. Diumpamakan pasir itu manusia. Jadi apapun kita bangun dasarnya adalah Tuhan sendiri. Ya itu adalah firman Tuhan, pengajaran ya. Nah karena itu kita perlu tahu. Jadi yang keempat tadi untuk memberikan dasar yang kuat untuk iman percaya kita dan semua pengajaran kita. Yang kelima maknanya apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa kerajaan Allah mulai tersebar ke seluruh dunia. Waktu Tuhan Yesus hidup sebelum disalib dia hanya ngajarnya di Israel. Tidak pergi kemana-mana. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, sebelum dia berangkat ke surga, dia utus murid-murid untuk ke seluruh dunia dengan memberikan amanat agung. Kalau Tuhan mau kasihkan amanat agung, mau nugaskan amanat agung sebelum dia mati, bisa enggak? Bisa enggak? Ya bisa. Tapi ini belum, kenapa belum? Tuhan penuh dengan rencana. Bukan, wah dulu saya lupa, sekarang saya tinggalkan ya. Tidak ada Tuhan lupa. Yang lupa itu paling-paling kita. Tuhan tidak pernah lupa. Dan tidak akan ada kamu serupa sama Tuhan itu. Nah, orang terlambat aja enggak kok, pakai lupa segala ya. Jadi ini kerajaan Allah mulai disebar di dunia ini. Kita baca Lukas 9 ayat 2. Yang Tuhan ajarkan cuma di Israel waktu itu, waktu dia masih ada. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ia mengutus mereka sampai ke ujung bumi. Ya, diwujudkan dengan amanat agung. Lalu kita baca lagi Kisah Rasul 1 ayat 3. Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai. Penderitaan di mana? Kayu salib, puncaknya. Dan selesai berarti apa? Bangkit, selesai penderitaannya. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Itu dipesankan terakhir, berulang-ulang. Setelah dia naik ke surga, murid bergerak ke seluruh dunia. Ya, amanat aku kan bilang begitu. Jadi kita tahu ini mulai tersebar ke seluruh dunia kerajaan Allah setelah dia bangkit. Yang keenam, apa maknanya? Untuk memproklamirkan kekalahan yang fatal yang pertama dari si jahat. Kalau jahat kalah itu kalah terus lah. Sama kita aja bisa kalah kok sepanjang kita bersama dengan Tuhan. Tapi kekalahan yang paling fatal ada 3. Itu berurutan. Yang pertama adalah mana maut dikalahkan. Maut itu diharapkan si iblis untuk membinasakan manusia. Gak taunya dia sendiri nanti dibinasakan. Jadi dengan dikalahkan maut tidak jadi iblis bisa menggunakan maut untuk manusia. Itu kekalahan yang pertama. Yang kedua kekalahan beneran dalam perang di Gog, perang Gog Magog. Setelah Tuhan datang second coming nanti. Setelah kerajaan 1000 tahun ada perang Gog dan Magog. Itu iblis dikalahkan dan bukan cuma dikalahkan. Yang ketiga kalau fatalnya dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Mari kita baca Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, kalau iblis disiksa siang malam sampai selama-lamanya, ada istirahatnya enggak? Ada jam makan siangnya enggak? Ada jam tidurnya enggak? Nah sekarang ada jam menyiksa manusia enggak? Ada enggak? Jam untuk menyiksa manusia? Ada? Kalau enggak ada. Nah ini karena ini zaman akhir. Apa yang membedakan zaman akhir dengan sebelum zaman akhir? Penyesat itu banyak. Tapi waktu zaman akhir, roh penyesat ada di mana-mana. Bisa mendorong orang untuk ikut sesat. Walaupun dulunya juga gak sesat. Zaman akhir ada di mana-mana. Ada yang mengatakan, saya diajak Tuhan ke neraka.
Bukan dalam penglihatan. Bukan dengan pewahyuan. Tapi roh saya dibawa ke neraka. Waduh. Saya dibawa ke neraka bukan karena dosa saya. Dosamu dia dibawa ke neraka. Dan di sana saya menyaksikan banyak iblis ketawa-ketawa. Nari-nari menyiksa manusia. Iblis itu banyaknya berapa ya? Halo, berapa ya? Berapa jumlahnya iblis itu? Cuman satu. Yang banyak itu setan. Memang Satan itu iblis juga. Bedakan dong Satan dengan setan. Kalau sama setan sama tannya Pak. Loh ya, Satan, setan, santan bedakan juga gitu loh. Bukan asal tan pasti setan. Wah nanti marah teman kita yang marganya tan nanti. Bukan asal tan lalu itu sama, enggak sama. Setan itu pengikut si iblis, itu yang banyak. Kalau iblis cuma satu, kok bisa saya melihat banyak iblis nyiksa manusia? Iblis dari mana ini? Kedua, iblis kok bisa nyiksa manusia? Waktu istirahatnya ada enggak ini setan tadi? Makan siangnya ada enggak waktunya? Oh iblis enggak makan siang digunakan untuk siksa manusia. Waktu tidur ada enggak buat iblis? Enggak ada. Lah kok bisa nyiksa manusia? Wong dia siksa selama-lamanya kok. Tapi ini jutaan orang loh penggemarnya. Dikejar-kejar kemana-mana. Bahkan ada lagi yang lain nih. Orang sakit. Waduh katanya lama gak sembuh. Cari pokoknya katanya orang sakit. Bisa macam-macam. Nah, padahal doanya doa lain. Bukan doa orang Kristen. Nari-nari dulu. Pakai minyak pusaka. Macam-macam. Berarti dari Tuhan bukan itu. Kalau bukan pengikut Tuhan ya hati-hatilah. Tapi saya kan tidak sembuh Pak. Nggak sembuh tapi masuk surga. Mau nggak dibanding sembuh tapi masuk neraka. Milih mana? Pilih ke satu atau kedua? Sembuh tapi masuk neraka dengan tidak sembuh tapi masuk surga. Pilih mana? Paulus. Duri dalam daging banyak yang mengatakan, menafsirkan. Itu adalah penyakit matanya. Dia doakan orang mati bangkit. Tapi dia tidak sembuh sakitnya. Waktu dia ngomong sama Tuhan ketiga kali ngomong, Tuhan kenapa aku tidak sembuh? Tuhan bilang apa? Cukup kasih karunia aku padamu. Kalau ini sembuh malah kamu bisa jauh dari aku. Jadi Paulus malah bersyukur gak disembuhkan. Belum tentu sembuh itu yang paling baik gitu. Amin. Karena ini zaman akhir berhati-hati. Lebih mudah keplesetnya. Karena zaman akhir banyak yang nebar kulit pisang di jalanan gitu loh. Jalan sedikit kepleset, jalan sedikit kepleset gitu. Kalau dulu mungkin tidak pernah kepleset, karena jalannya batu-batu gitu loh. Sekarang zaman akhir, hati-hati ya. Jadi ini untuk buat kita semua ya. Kerajaan Allah mulai tersebar dan kekalahan fatal si iblis dinyatakan. Yang terakhir, yang ketujuh, apa makna daripada kebangkitan Tuhan? Lalu menyebarkan Injil akibatnya. Untuk membuat kerajaan Allah yang sepenuhnya betul-betul terwujud. Bukan berarti belum terwujud, kayak terwujud juga, tapi belum sepenuhnya. Kan Tuhan bilang kerajaan Allah sudah ada di dunia ini. Kerajaan Allah sudah dekat dengan engkau, tapi belum sepenuhnya. Kerajaan Allah sepenuhnya itu di hidup kekal nanti, ya, sepenuhnya itu. Yang paling utama. Supaya kerajaan itu terwujud, maka ada 3 syarat. Betul Pak Andi, ada 3 syarat atau negara atau kerajaan itu ada. Yang pertama, ada rajanya. Kalau sampai kerajaan ada rajanya, bubar kerajaannya. Kalau negara ada kepala negaranya. Kalau nggak ada ya bubar. Yang kedua, ada wilayahnya. Ada negara, ada kerajaan. Di mana tempatnya? Aduh, masih belum ada, masih dijajah musuh. Itu namanya negara dalam pengasingan atau negara dalam pendudukan. Seperti misalnya dalam Perang Dunia Kedua, banyak negara di Eropa duduki oleh Hitler, oleh Jerman. Nah makanya namanya adalah negara dalam pendudukan, dalam pengasingan. Karena pindah ke negara lain, bernegara di sana katanya. Itu negara dalam pengasingan, bukan negara yang lengkap. Kalau kerajaan Allah seperti itu, juga belum kerajaan Allah yang lengkap, yang sepenuhnya. Tapi kerajaan Allah sepenuhnya akan ada. Yang pertama rajanya ada, Tuhan Yesus. Yang kedua wilayahnya ada, nanti di dunia kekal nanti. Yang ketiga rakyatnya harus ada. Ada enggak di dunia negara yang tidak pakai rakyat? Ada enggak? Itu negara angan-angan namanya. Negara si Malin Kundang namanya. Malin Kundang anak durhako. Nah ini. Nyanyi begitu aja itu.
Itu hanya angan-angan belaka. Nah, rakyat kerajaan sorga baru ada setelah Yesus bangkit. Karena Injil diberitakan. Maka kerajaan Allah betul-betul sungguh-sungguh nanti akan lengkap. Amin. Itu makna yang paling jauh ya. Lengkap, ada rajanya yaitu Tuhan Yesus. Ada wilayahnya yaitu kerajaan kekal. Ketiga ada rakyatnya yaitu warga kerajaan surga. Yaitu orang percaya yang sungguh-sungguh bertobat dan ikut Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah 7 makna. Saya ulang ya. Jadi dari depan supaya jangan lupa. Yang pertama untuk memberikan bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Tuhan itu kadang-kadang terjemahnya kan Lord. Tuhan itu Tuhan katanya. Tapi Allah itu penguasa, pencipta. Beda, iya beda. Tapi Tuhan juga Tuhan, dia juga Allah. Harus kita tahu. Dia memang Tuhan memang. Tapi dia ada Allah juga. Dia dan Bapa satu adanya ya. Yang kedua, dia untuk bangkit untuk telah membuktikan maut sudah dikalahkannya. Jadi buat kita juga maut tidak pernah ada lagi. Maut kekal loh ya. Bukan maut hidup yang fana ini. Yang ketiga, untuk memberikan bukti akan tema penginjilan, tema pokok. Yaitu tiap orang yang percaya dia tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan sudah bangkit. Yang keempat, untuk memberikan dasar yang kuat sekali. Dasar yang paling utama dari iman percaya kita. Dan dari pengajaran-pengajaran rohani yang kita dengar atau kita bagikan. Yang kelima, kerajaan Allah mulai tersebar di dunia ini. Yang lewat amanat agung. Yang keenam, membuktikan kekalahan yang paling fatal. Yang pertama dari si jahat. Nah disusul nanti dengan yang kedua dan langsung yang ketiga. Lalu yang terakhir bahwa kerajaan Allah yang sepenuhnya, yang sempurna akan sudah digenapi sepenuhnya juga. 3 unsur terpenuhi. Tanpa kebangkitan Tuhan, tanpa penginjilan seluruh dunia, maka kerajaan Allah kosong nanti. Atau paling-paling cuma 2-3 orang. Kamu di kerajaan Allah jadi apa? Perdana Menteri. Raja siapa? Tidak ada. Loh. Perdana Menteri merangkap rakyat aku. Loh, karena gak ada orang yang masuk. Tapi dengan Injil tersebar kemana-mana setelah Tuhan Yesus bangkit, maka seluruh dunia akan menjadi warga kerajaan Allah. Yaitu hanya untuk yang percaya kepada dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan doa kita dan kita akhiri ibadah ini. Oh Tuhan, tolonglah Tuhan kami Tuhan. Agar kami mengingat-ingat terus makna Paskah ini buat kami semua. Dan tidak menyia-nyiakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi kami. Agar hidup kami berjalan sesuai dengan mau-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat 2 tangan kita terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan. Dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Terus berkati. Haleluya. Sampai jumpa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya bahwasanya untuk selamanya bahwasanya bahwasanya untuk selamanya bahwasanya bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah